Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam damai bagi kita semua. Tahun ini sektor wisata, industri, dan pemberdayaan UMKM akan menjadi fokus utama. Didukung sektor perikanan, sektor pertanian, sektor perkebunan, energi dan pertambangan, infrastruktur serta properti. Berbagai fasilitas investasi kami sediakan, mulai dari perbaikan infrastruktur, upah dan kualitas tenaga kerja yang kompetitif. Kemudian izin usaha yang terintegrasi melalui online single submission OSS. Ayo investasi di Cilacap. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kabupaten Cilacap. Jalabumi Wijaya Kusuma Cakti. Suguhan pesona alam yang indah, keragaman budaya dan keramahan masyarakatnya menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Cilacap. Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten terluas se-Jawa Tengah dengan luas wilayah geografis 225.361 hektar. Kabupaten Cilacap berbatasan langsung dengan Kabupaten Brebes, Banyumas, Kebumen, Ciamis, Banjar, Pangandaran, dan Samudra Hindia. Kabupaten Cilacap merupakan wilayah terluas se-Provinsi Jawa Tengah, sehingga membuat Kabupaten Cilacap memiliki aksesibilitas yang tinggi. Hal ini didukung dengan sarana transportasi yang memadai, baik lokal maupun antar kota. Kabupaten Cilacap dilalui oleh jalur lingkar selatan-selatan atau JLSS yang menyambungkan antara Yogyakarta, Purworejo, dan Kebumen. Terdapat dua akses besar untuk memasuki Kabupaten Cilacap, yaitu melalui jalur Kalipucang dan jalur Nusa Wungu. Selain itu, untuk mempermudah aksesibilitas di Kabupaten Cilacap, terdapat beberapa fasilitas umum seperti Bandara Tunggul Wulung, Terminal Penumpang Tipe A, Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, Pelabuhan Tanjung Intan, Stasiun Utama Kelas 1 di Kota Cilacap, dan 12 stasiun yang tersebar di berbagai daerah. Hal tersebut menggambarkan akses keluar masuk Kabupaten Cilacap, baik melalui jalur darat, air, maupun udara, mudah dijangkau, sehingga dapat menunjang perkembangan investasi di Kabupaten Cilacap. Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP, berupaya memberikan pelayanan terbaik melalui sistem pelayanan berbasis website, yaitu One Single Submission, yang akan mempermudah setiap regulasi penanaman modal dan perizinan di Kabupaten Cilacap. Terdapat 42 jenis perizinan yang dilayani oleh DPMPTSP Kabupaten Cilacap dengan penerimaan pelayanan yang dibuka setiap harinya. DPMPTSP Kabupaten Cilacap memiliki komitmen yang tinggi untuk menjadikan Kabupaten Cilacap sebagai kota yang ramah dan pro akan investor. Hal ini bisa dilihat dari beberapa prestasi dan indikator, antara lain dari realisasi investasi yang menunjukkan tren positif dan jumlah yang signifikan. Selain itu, berbagai kemajuan dalam mendukung pelayanan publik yang dibuktikan dengan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dengan predikat maksimal yaitu nilai A. Untuk mengetahui dan mempelajari tingkat kinerja pelayanan publik DPMPTSP Kabupaten Cilacap, serta mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan,
Pada tahun 2019, DPM PTSP Kabupaten Cilacap mendapatkan skor yang baik pada penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat, yaitu memperoleh nilai A dengan nilai semester 1 yaitu 85,83 dan semester 2 yaitu 90,58. Terdapat peta potensi Kabupaten Cilacap yang memiliki keunggulan serta proyeksi investasi yang baik dan tersebar di beberapa sektor. Industri perikanan terpadu udang Faname Cilacap merupakan sektor industri perikanan yang pernah mendapatkan penghargaan sebagai juara pertama dalam ajang Central Java Potential Investment Challenge 2019. Untuk industri perikanan udang terpadu, nilai investasi yang ditawarkan pada sektor ini mencapai 550,2 miliar dengan nilai realisasi ekspor udang beku mencapai 4,6 juta dolar dan volume produksi mencapai 4.149 ton. Proyeksi investasi yang ditawarkan meliputi 4 kegiatan utama, yaitu untuk kepentingan para petambak lokal, regional, dan kebutuhan sendiri. Tidak hanya keunggulan pada industri perikanan terpadu udang Faname saja, perairan Cilacap merupakan salah satu tempat berpijahnya ikan sidat di Indonesia. Sehingga Kabupaten Cilacap merupakan daerah yang sangat potensial untuk mengembangkan usaha budidaya sidat. Puncaknya pada tahun 2013, kebutuhan konsumsi sidat di dunia mencapai 250 ton per tahun dengan konsumen utama negara Jepang dan Cina. Hal tersebut menjadi potensi yang menjanjikan bagi industri perikanan di Kabupaten Cilacap. Selain industri di sektor perikanan, di Kabupaten Cilacap terdapat juga industri di sektor peternakan, salah satunya peternakan kambing di Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, dengan produksi susu yang berasal dari kambing silang, Jawa Randu, dan Sapera. Kambing tersebut menghasilkan 3-4 liter per ekor setiap harinya. Proyek investasi yang ditawarkan adalah kawasan peternakan kambing terpadu dengan 3 kegiatan utama, yaitu kawasan peternakan kambing perah, kawasan pabrik pengolahan susu kambing, dan kawasan hijau untuk bahan makan kambing. Secara geografis, Kabupaten Cilacap merupakan perpaduan antara sektor maritim dan sektor agraris. Hal ini mengakibatkan munculnya beragam daya tarik di bidang pariwisata. Bidang pariwisata di Kabupaten Cilacap pada sektor maritim berada di sepanjang garis pantai selatan. Salah satu pantai yang terletak di sepanjang garis pantai selatan ialah Pantai Widara Payung. Pantai Widara Payung merupakan objek wisata pantai yang terletak di kawasan Widara Payung, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Selain menawarkan panorama yang indah, Pantai Widara Payung juga sangat baik untuk bermain selancar. Kawasan Pantai Indah Widara Payung ini sangat prospektif untuk dikembangkan menjadi satu kawasan yang terintegrasi dengan kawasan wisata yang berada di sepanjang garis pantai selatan. Beberapa objek wisata di sepanjang garis pantai selatan merupakan program strategis pengembangan wisata oleh Disporapar Kabupaten Cilacap, yaitu Wahana Wisata Selok, Wisata Religi Serandil, dan Pantai Jetis. Selanjutnya, salah satu destinasi wisata terkenal di sepanjang garis pantai selatan adalah Pulau Momongan. Pulau Momongan merupakan suatu pulau yang terbentuk dari sedimentasi sungai yang berada pada muara Sungai Bodo dengan vegetasi alam berupa jenis tanaman bakau. Pantai Momongan terletak pada perbatasan antara Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Kebumen. Konsep pengembangan destinasi wisata Pulau Momongan ditujukan untuk wisata pendidikan, wisata petualangan, wisata kuliner, dan wisata lingkungan. Potensi pariwisata Kabupaten Cilacap tidak berhenti hanya di sektor maritim saja, tetapi juga pariwisata sektor agraris yang tersebar di wilayah timur dan barat Kabupaten Cilacap. Salah satu destinasi wisata terkenal di sektor agraris adalah Hutan Kemit yang terletak di Jalan Srikaya, Karanggedang, Kecamatan Sidarja, Kabupaten Cilacap.
Wisata alam yang berjarak kurang lebih 20 km dari pusat kota ini banyak ditumbuhi pohon pinus dan menawarkan berbagai wahana yang menarik. Terdapat beberapa wahana wisata seperti ayunan gantung, kafe geong, sepeda udara, playground, tangkap ikan, terapi ikan, camping, panahan, ketapel Angry Bird, outbound, hingga wahana bermain anak lainnya. Di tengah gencarnya pembangunan Kabupaten Cilacap, saat ini pemerintah Kabupaten Cilacap sedang merencanakan proyek strategis, salah satunya ialah Geowisata Tunggul Wulung. Geowisata Tunggul Wulung Kabupaten Cilacap merupakan salah satu lokal wisata edukatif yang berada di kawasan Pantai Segara Anakan. Wisata mangrove Geowisata Tunggul Wulung ini merupakan kawasan yang menciptakan wisata edukatif dengan memberikan suatu pembelajaran kepada wisatawan mengenai tanaman dan lingkungan mangrove. Untuk menelusuri wisata edukasi hutan mangrove pun dikemas secara apik, di mana pengunjung melakukan trekking pada jalanan kayu di atas air. Indahnya biosistem mangrove yang ada menjadi suatu daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang. Tidak hanya itu saja, fasilitas lainnya yang berada di sekitar kawasan ini ialah wisata kuliner, cottage di atas laut, wisata budidaya ikan payau, wisata kapal pesiar, serta spot foto yang disediakan bagi pengunjung yang hendak mengabadikan momen. Walaupun masih dalam tahap pembangunan, Geowisata Tunggul Wulung ini diharapkan menjaring wisatawan lokal dan internasional serta bernilai positif bagi masyarakat, sehingga nantinya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Cilacap. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui program pengembangan usaha garam rakyat terus berinovasi dalam meningkatkan produksi, kualitas dan penyimpanan garam, salah satunya ialah dengan membangun rumah tunel garam. Rumah tunel garam merupakan salah satu metode dalam proses produksi garam yang memanfaatkan teknologi rumah kaca kristalisasi garam. Penerapan metode ini diharapkan mampu meningkatkan produksi garam bagi petani garam di Kabupaten Cilacap. Rumah tunel garam bukan hanya sebagai tempat pengolahan garam saja. Lebih dari itu, tempat ini juga digunakan sebagai wisata edukasi bagi wisatawan dan juga bagi mereka yang hanya ingin bersuah foto. Sejalan dengan visi dan misi DPMPTSP, selain sektor pariwisata, sektor lain yang ingin dikembangkan di Kabupaten Cilacap yaitu sektor perekonomian. Masyarakat Kabupaten Cilacap memiliki beragam usaha kecil mikro dan menengah yang tersebar di berbagai daerah. Salah satunya adalah produk UMKM Butik Zamira Gria Cantik. Butik Zamira Gria Cantik dikembangkan oleh Erna Juliana yang sudah berdiri sejak tahun 2009. Saat ini, Butik Zamira Gria Cantik telah memiliki beberapa karyawan dan terus mengalami perkembangan yang baik dengan berbagai produk busana dan aksesoris yang dihasilkan. Butik Zamira Gria Cantik sudah menghasilkan beberapa produk unggulan, sehingga mulai tahun 2012, produk dari Butik Zamira Gria Cantik telah siap mengikuti berbagai event fashion show yang diselenggarakan beberapa kota di Indonesia. Butik Zamira Gria Cantik sudah menghasilkan beberapa produk unggulan, sehingga mulai tahun 2012, produk dari Butik Zamira Gria Cantik telah siap mengikuti beberapa event fashion show yang diselenggarakan beberapa kota di Indonesia. Di tengah ramainya kreativitas yang digagas oleh masyarakat pedesaan dalam mewujudkan desa kreatif, mendorong masyarakat terus melakukan inovasi. Kampung Kreatif Karisma Pertamina yang digagas oleh warga Desa Karangrena, Kecamatan Maos, bekerja sama dengan Pertamina Full Terminal Maos, merupakan kampung yang mewadahi kreativitas inovasi warga dan pelaku usaha di Desa Karangrena. Selain produk UMKM, terdapat juga beberapa pertunjukan kebudayaan yang menjadi citra dari Desa Karangrena, serta terdapat beberapa spot seperti panggung seni budaya dan sanggar wayang. Hal tersebut menunjukkan adanya inovasi Desa Karangrena
dalam mewujudkan desa kreatif yang dapat mendorong desa lainnya untuk turut serta dalam pembangunan masyarakat di wilayah desa. Pemanfaatan sumber daya alam mampu meningkatkan perekonomian masyarakat walaupun berasal dari limbah kulit kelapa. Tetapi siapa sangka salah satu produk asal Kabupaten Cilacap ini memiliki nilai jual yang tinggi. Sabut red atau serat sabut kelapa karet adalah produk pengolahan campuran antara serat sabut kelapa dan karet. Hasil campuran ini menghasilkan bahan baku untuk membuat berbagai macam produk, termasuk untuk kasur, kursi mobil, kursi furniture, dan juga berbagai souvenir menarik lainnya. Proyek ini menawarkan peluang investasi untuk membangun pabrik pengolahan sabut red. Teknologi yang digunakan pun cukup sederhana, sehingga bisa memanfaatkan tenaga kerja lokal, yaitu masyarakat di sekitar lokasi pabrik. Ketersediaan bahan baku baik kelapa maupun karet memiliki ketersediaan yang cukup banyak, di mana terdapat lebih dari 23.000 hektar perkebunan kelapa dan 4.000 hektar untuk perkebunan karet di wilayah Kabupaten Cilacap. Kabupaten Cilacap yang terletak di pesisir pantai memiliki keanekaragaman cita rasa kuliner yang khas dan identik dengan olahan makanan lautnya. Minarasa merupakan salah satu dari sekian banyak UMKM yang tergabung ke dalam klaster kelautan dan perikanan Kabupaten Cilacap. Awalnya, Minarasa merupakan usaha turun-temurun yang bergerak di bidang pengolahan makanan, khususnya makanan berbahan dasar ikan laut. Usaha yang sudah dimulai sejak tahun 1980-an ini terus mengalami perubahan dan pembenahan dari beragam sektor. Pada tahun 2000, Minarasa berhasil memproduksi olahan makanan tidak hanya ikan asin, tetapi merambah pada makanan ringan siap saji seperti kerupuk tenggiri, abon tuna, sampai bumbu penyedap masakan berupa terasi oven. Kabupaten Cilacap dengan masyarakatnya yang terus berkarya guna kemajuan kotanya, aktif dalam mendorong masyarakatnya untuk berinovasi di berbagai bidang, salah satunya ialah di bidang fashion dan aksesoris. Mulleter merupakan produk UMKM di sektor olahan hasil perikanan dengan memanfaatkan limbah kulit ikan pari. Amil Maulana melihat peluang yang sangat potensial untuk dikembangkan dengan mendirikan toko yang digagas dari tahun 2015. Mulleter mulai memproduksi barang-barang yang terbuat dari limbah ikan pari, seperti dompet, ikat pinggang, tas, gelang, dan tali jam tangan. Produk kerajinan dari kulit ikan pari ini mempunyai potensi pasar yang besar, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga sudah mampu menembus pasar ekspor. Selama 4 tahun terakhir, Mulleter Cilacap sudah menjual produknya ke seluruh wilayah Indonesia, seperti wilayah Jabodetabek, Bali, hingga Papua. Bidang fashion terus mengalami perkembangan ke arah positif, sehingga mendorong para desainer untuk terus berinovasi dalam membuat produk. Salah satunya ialah produk UMKM di bidang fashion, Butik Hasanah Cilacap, yang turut berperan aktif dalam mengembangkan kreativitasnya melalui aneka produk fashion yang dihasilkan. Indria Arianto sebagai pemilik dari Butik Hasanah Cilacap ini dikenal publik karena keterampilannya dalam menghasilkan tenun berbahan dasar daun cinitri dan lingi. Produk tenun yang dihasilkan pun diminati mulai dari konsumen dalam negeri hingga luar negeri. Butik Hasanah Cilacap terus populer dan konsisten seiring berkembangnya inovasi di bidang fashion. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa setiap daerah tertentu memiliki ciri khas dan keunggulannya masing-masing. Seperti halnya motif batik yang berasal dari Kabupaten Cilacap, dengan keunikan motif yang menggambarkan perjuangan masyarakat Jawa. Batik Raja Mas Maos merupakan produk UMKM yang termasuk ke dalam klaster batik di Kabupaten Cilacap. Produk yang dikelola langsung oleh pasangan suami istri Tonik Sudarmaji dan Uwis Rohaini asal Maos Cilacap ini memiliki nilai historis dan kekuatan lokalitas tersendiri.
Beragam inovasi terus dikembangkan hingga Batik Raja Mas turut serta dalam acara nasional hingga internasional. Di tingkat internasional, Batik Raja Mas berhasil meraih penghargaan dari salah satu lembaga asal Jerman, tepatnya pada bulan Februari 2017, sebagai New Talent atas inovasi produk yang telah dihasilkan. Salah satu produk baru andalannya berupa laundry bag yang memadukan antara kerajinan bambu dan batik warna alam. Produk tersebut sudah tembus sampai ke pasar internasional seperti ke Saudi Arabia, Jepang, Singapura, Amerika, dan Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Adi Dharma STMSI, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap. Selamat datang di Kabupaten Cilacap. Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten terluas di Jawa Tengah. Kabupaten Cilacap memiliki potensi yang luar biasa yang terdiri dari berbagai macam sektor. Ada sektor perikanan, ada sektor pertanian dan peternakan, ada sektor perhutanan dan perkebunan, ada sektor pariwisata, ada sektor perindustrian, dan ada sektor UMKM. Kami tawarkan sektor-sektor tersebut kepada Bapak Ibu sekalian untuk berinvestasi di Kabupaten Cilacap. Sebagian potensi yang ada di kami sudah memiliki kajian yang sangat visible dan ready to offer. Mari berinvestasi di Kabupaten Cilacap. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.